Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ulah cari cingwenya bu. Ay mirang nami Nabi Muhammad teh. Nyaka hoyong teh keur mah boga kasus, terang kasus dinu hate maksudna mah. Kasus dinu hate jauh ti Kanjeng Nabi nyesok dideketkeun eta hate ka Kanjeng Nabi ku sholawat kepada baginda Habibuna Muhammad. Jadi kasusnya biar tidak berkelanjutan. Kalau kasusnya berkelanjutan tambah bahaya. Ya. Mau bisa nyelametkeun eta kasus kanggo ngadeketkeun eta hate urang ka Kanjeng Nabi nya eta sholawat kepada anjeunna. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena kasus paling terbahaya nya eta jalmi anu disebat jalmi medit. Ini paham gak bahasa Sunda? Buatan ting pundi? Oh, ting Sulaiman. Ya wis bahasa Jawa wae lek ngono ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, rek bahasa Sunda atau bahasa Jawa? Campur, sego campur ya enak ya. Ulah sampai, jangan sampai kita dikategorikan orang yang pelit oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alaih. Orang yang pelit, jalmi anu medit nyaeta jalmi nu di mana anjeuna mireng mendengarkan nama Nabi Muhammad tapi dia terdiam dan tidak bersolawat kepada Habibuna Muhammad. Ini kasus yang sangat bahaya. Cinta itu ada maksimal, ada minimal, betul. Sudah kasusnya kita cinta kebangetan kepada dunia, ya kita harus meminimalisirkan. Kasus cinta kepada dunia kita meminimalisirkan dengan banyak baca sholawat kepada baginda Habibuna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal buraqi wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar manismuhu maktubun marfu'un mawduhun ala lawhi wal galam Samsid duha badrid duja nuril huda misbahud dulam Abil Qasim sayyidil kaunain wa syafi'ith thaqalain Abil Qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam Habibil mahbubin indal masyriqaini wal maghribain ya ayyuhal mushtaqu li nuri jamalih. Wahai orang-orang yang rindu melihat wajah cahaya ketampanan Sayyiduna Muhammad, sallu, maka bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman ya Rahim irhamna ya mu'in 'inna ya mughith aghithna. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa azzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan yang saya muliakan dan saya hormati, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, khususnya tetamu kita yang jauh dari Jogja ya, Habib Hussein Befegih. Mata'anallah bituli hayatih, dan beserta rombongannya juga kita doakan mudah-mudahan istiqomah
barokah bahagia dunia sareng akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga para kiainya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, maaf hapunten dan gak kenal nama-namanya sok paroho. Yang meureun aya Kiai Otong, Kiai Asep, Kiai Ujang, aya Kiai Ahmad, Kiai Muhammad, Kiai Yunus, nyanu ninggang, yang kena ya syukur, gak kena ya tetap didoakan. Mudah-mudahan panjang umur fi taatillah, bahagia bagja barakah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa juga khusus buat Al Habib Usman yang di sebelah saya ini, Masya Allah, wali hijau ini. Masya Allah. Habib hijau namanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan cepat nikah. Dapat jodoh Habib, berkah, kaya raya, berkah, panjang umur fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil Polri ataupun TNI yang mewakilinya, dan juga yang hadir maupun tidak hadir, kita doakan di seluruh Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita bisa menjalankan tugas-tugasnya yang menjadikan kebahagiaan rakyat Indonesia, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap kepada para panitia, Masya Allah, yang sudah gigih untuk terlaksananya acara yang berbahagia ini, ya. Ada Bapak Engkos dan juga Masya Allah Pak Hendri serta keluarga besarnya, yang saya kenal itu sih cuma 2, ya. Dan juga tim gabungan dari Talaga, Kang Toha khususnya, grup Hadroh Al-Akhfa, ya, Salado, kita doakan mudah-mudahan tetap eksis. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan semuanya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah wa murafaqatil habib sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelumnya Al-Fagir sendiri minta maaf mungkin gak bisa lama bertausiah, memberikan wejangan khususnya untuk Al-Fagir sendiri dan umumnya untuk kita semua. Karena ya sedikit kurang sehat, minta doanya hadirin hadirat. Mudah-mudahan Al-Fagir sendiri diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tahun demi tahun Allah izinkan kita alhamdulillah untuk menghadiri dan berpartisipasi mengadakan acara PHBI. Banyak daripada bentuk PHBI khususnya di negara Indonesia, yang tujuannya ulama-ulama kita adalah apa? Mengenalkan Rasulullah. Mengingatkan kita agar kita lebih mengenal juru penyelamat kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini satu-satunya akses untuk menuju kebahagiaan fid dunya wal akhirah, hanya melewati daripada aksesnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama-ulama terdahulu kita, para kiainya, Masya Allah, para guru-guru kita terdahulu mengadakan acara semacam ini adalah metode dakwah untuk masyarakat agar kita lebih mengenal siapa Rasulullah dan menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan utamanya apa? Mendengarkan peristiwa perjalanan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hikmah. Sebenarnya hikmahnya bukan 1, 2, 3, tapi hikam. Banyak dari beberapa hikmah, dari hikmah-hikmah tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui dan kita sering dengarkan, lain sekali, lain 2 kali. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu wasami'um basir. Ini ayat lamun dijelaskan hiji-hiji dimulai subhana, Masya Allah, panjang waktu nabu sampai dugi ka subuh ge moal beres. Tapi kita mengambil daripada poin-poinnya saja. Ya, mengambil daripada poin-poinnya saja. Jelas kita sering dengarkan, identik dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW adalah identik. Biasanya kiai kita menjelaskan tentang sholat, mengingatkan tentang sholat, diulang-ulang. Ya, ini poin utamanya. Poin utamanya sholat.
Dan poin lebih utamanya lagi apa? Iman. Karena keimanan dan sholat ini sangat berhubungan. Sangat berkaitan. Sampai dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu apa? Nasihat. Sahur Kanjeng Nabi. Dijawab kepada sahabat, liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Untuk apa ya Rasulullah? Bagaimana maksudnya? Yang dikategorikan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Masya Allah. Para mufassir menafsirkan ini hadis. Ad-din nasihat, agama adalah nasihat sama dengan seperti halnya dikatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Barang siapa yang naik haji tapi tidak ke arafah, sah apa tidak hajinya? Sah. Karena ya, pusat daripada hakikat haji itu adalah arafah. Sama, pusat daripada agama ini adalah nasihat. Maksudnya bagaimana nasihat? Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, lillah. Pertama adalah untuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keimanan. Nah, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini adalah menjelaskan utama dan lebih utamanya lagi adalah tentang keimanan. Keimanan. Coba kalau kita bayangkan, perhatikan. Keimanan kita, keseharian kita ini, keimanan kita ini saat ini, sekarang ini. Ya. Kira-kira keimanan yang lagi naik apa turun? Sekarang. Karena ayeuna nyokur pengawasan bib keur naik. Ya, karena naik. Tapi lolobana seseurna, kebanyakannya iman itu kan naik tuh, turun, tapi kebanyakannya naik apa turun? Turun. Dari mana kalau dikatakan kategori yang seperti apa sih Bib yang dikatakan iman itu turun dan iman itu naik? Jelas. Ada yang kita anggap ini naik padahal aslinya itu tuh turun. Aslinya itu tuh turun. Maksudnya bagaimana? Yang diikatkan dengan keimanan. Seperti halnya Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika ditanya oleh Al-Hawariyin. Al-Hawariyin ini pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam. Ketika ditanya, man nasihulillah? Siapa yang dikatakan nasihat Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya yang disabdakan seperti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab an-nasihulillah, orang yang nasihat lillah artinya mempunyai keimanan yang sangat tinggi kepada Allah adalah orang-orang yang lebih mendahulukan urusan akhiratnya dibanding dunia. Tapi kan buktinya kita tidak, betul? Kita lebih mendahulukan apa? Urusan dunia dibandingkan akhirat. Jadi betul, jelas. Lebih banyak turunnya dibanding naiknya. Jangan jauh-jauh ketika mendengarkan ya suara panggilan adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apa yang terjadi? Apakah langsung ke masjid? Tuh, cenah kayak heula. Masya Allah, lihat. Ini apa sih urusan Allah itu nomor satu apa? Urusan Allah nomor satu. Ya sholat. Ya sholat. Ini yang dikatakan ada hubungan Isra Mi'raj antara keimanan dan sholat. Sampai urusan sholat ini ya Nabi Muhammad mewanti-wanti, para ulama mengatakan kepada kita jangan main-main. Sampai Nabi besar Muhammad SAW matalis sholat, orang yang mengerjakan seperti sholat dengan amal yang lainnya seperti kepala dalam jasad. Kalau jasad nggak ada tangannya masih bisa hidup. Jasad nggak pakai kaki masih bisa hidup. Tapi kalau jasad huluan bisa hidup. Moal paling juri ayah, kuntilanak eta mah. Masya Allah. Jadi masalah sholat ini adalah masalah keimanan. Sampai dikatakan kalau orang ingin tahu urusan keimanannya dia, lihatlah daripada sholatnya. Kalau sholatnya beres, imannya beres. Dari mana? Karena ada tanda. Karena ada tanda apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mencegah daripada kemungkaran dan kekejian, ya, kemaksiatan. Ini tandanya orang-orang yang beriman. Seperti itu. Kadang halnya kita bertanya, datang ke kiainya, datang ke ustadznya, kiai, ustadz, Habib, tolong dong doakan anak saya biar nggak bandel, biar tidak bandel, biar tidak nakal. Masya Allah katanya, nakalnya minta ampun. Maksiat aja hidupnya, uripe maksiat tok, cari wong Jawa, ngonolan. Ya, jadi ngertiin tuh bahasa Jawa.
Teu, nya geus mending teu atuh. Hirupna teh maksiat wae, cenah. Masya Allah. Enggak usah repot, Bu. Nabi Muhammad telah memberitahu kepada kita. Orang kalau pengen beres dalam hidupnya, beresin dulu sholatnya. Berarti kalau seseorang ini belum beres dalam hidupnya, berarti sholatnya belum beres. Kalau sholatnya belum beres, jangan harap keimanannya bisa naik. Di situ. Ya, di situ. Jadi kalau kita mempunyai, Masya Allah, kunaonnya beb, hayang bae ngomongkeun batur teh unggal poe misalkan. Unggal katimu ibu ieu ngarumpi, unggal ngomongkeun bae. Bu ngabohong, anggar kene ngabohong. Berarti sholatna urang can beres. Sholat kita belum beres. Kalau sholatnya belum beres, jangan harap mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kadang urusan pekerjaan pun, ya proyek atau apapun lah hasilnya. Kenapa ya kok enggak tembus-tembus itu? Tergelincir lagi, kadang-kadang terseret lagi daripada dunia haram. Demi Allah, sholatnya belum beres. Kalau sholatnya beres, insya Allah kita akan sholat tersebut menjadikan tameng terbesar, tameng utama untuk kehidupan kita. Itu otomatis. Maksudnya gimana Bib, sholatnya itu gak beres? Saya gak ninggalin sholat, bukan saya akan menjelaskan tentang orang yang meninggalkan sholat. Tidak. Yang saya ceritakan ini, yang saya katakan ini, orang yang sholat tapi anjana cilaka. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalimat lalai di dia teh, Masya Allah. Sholat itu aya dohir, aya batin. Guys, ngomongkan masalah batin maripuh. Ngomongkan masalah batin ripuh. Lu dicarioskeun ayeuna sebelum batin, dohirnya dulu. Ya, dohirnya dulu, penampilan dulu. Karena ketika antara masalah dohir ini antara masalahnya syariat, kalau batin ini masalahnya tasawuf. Dua-duanya harus ada. Nah, sholat ini ada dohir dan ada batin. Kalau urusannya batin, Masya Allah, memang semua juga banyak yang jebol. Ya, Allahu Akbar. Betul, ketika Allahu Akbar ada kucing lewat ya Bu. Alah, dia sholatnya padahal merek tuang jeung lok asen dihakan ku ucingnya. Sholatnya geus teu husuk. Jadi kalau sholat mikiran lok asin. Nah ini kan masalah keimanan juga. Masya Allah. Nanti kita akan bahas ya di lain kesempatan, lain ayeuna maksudnya. Nu penting mah ayeuna urusan sholat anu keur urusana dohirna heula. Dohirna bae ge loba nu salah kaprah. Urusan dohir daripada sholat 5 waktu ini banyak yang salah kaprah. Enggak Bib, saya betul sholat subuh 2 rakaat. Nya sholat subuh 2 rakaat, subuhna jam 8. Kodok arana. Sholat duhur 4 rakaat, betul. Sholat duhur 4 rakaat. 4 rakaat, enggak salah. Takbir betul, takbir Fatihah, baca Fatihah, oke. Tapi bagaimana? Sholat itu kan pasti ada kaitan-kaitan dengan ibadah yang lainnya. Seperti sebelum sholat ada wudu. Dan wudu itu pakai air. Kadang-kadang kita enggak tahu. Wudunya salah. Air yang kita pakai kadang-kadang airnya ini Masya Allah. Air yang bukan tohur, bukan suci mensucikan. Yang kadang-kadang di satu ember air kurang dari 2 kulah. Ya, dipakai oleh suaminya wudhu di atas itu. Istrinya masuk lagi itu air sudah air mustamal. Dia kencing, pipis ya istrinya Masya Allah. Cecewok pakai cai eta. Sah teh cecewokna? Nyantes sah. Cecewokna lain kan sekedar cai bersih baik. Tapi harus bersih, suci, mensuci. Kan dipakai air tersebut. Setelah dipakai dia sholat. Benar sholatnya. Nyantes sah sholatnya. Cuy Bib datanya teu bisa kalimat teu nyaho ulang hirup di antara ulama enggak bisa. Ya, bongan Bib cenah ulama na teu daek ngajaran, lain bongan ulama teu daek ngajaran urangna nu gebleg. Teu daek ngarti ka ulama na. Ya, Masya Allah. Ulama na cenah aya di dieu ngan sakedeung Bib saminggu pindah di heueuh da tadi bayar jadi pindah. Cuy Bib kiai teh ulama teh kudu ikhlas ulang ngomongkeun sok urusan bab ikhlas. Ya, siga nu ngarti be ikhlas ibu jeung bapak teh. Ikhlas mah urusan pribadi ulamana sareng Gusti Allah. Aya tukang ojek di Payun Talaga rek ka dieu sabaraha ongkosna 30.000 cenah. Berebe 5.000. Takop jeung bensin be 2 liter cenah 12.000. Daek. Moal daek ngomong me Pak ojek, maafnya kudu ikhlas ngabantu ibu ka dieu moal daek. Ya, ieu contoh. Nah, kadang-kadang memuliakan ulama ini juga perlu ya. Aduh Bib cenah da eueuh nu ngabantuan palingan saukur duit kenceleng, Masya Allah.
Ulang andalkan duit kenceleng patungan. Sebulan sekali kumpulkan setiap kepala rumah tangga. Untuk ngajarin kita. Kenapa? Karena ini pondasi sholat. As-sholatu imadun. Mun sholat na beres insya Allah anak-anak orang bakal bareres. Ibu-ibu na bakal bareres. Salaki-salaki na bakal bareres. Nah inilah masalah keimanan. Kalau keimanan itu ingin naik, jagalah dulu sholatnya. Ketika kita memperhatikan benar-benar sholatnya, urusan dohir dan urusan batin dalam sholatnya, insya Allah keimanan itu akan memuncak. Nah ini Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ketika Allah mengatakan Subhana, Maha Suci Allah. Demi Allah, otak ini nggak nyangkol. Otak ini tidak nyangkol. Ayeuna orang percayanya bu, urusan Isra Mi'raj, ayeuna percaya enggak? Percaya. Dan sudah ada di Al-Quran. Ulama-ulama kita udah percayanya. Percaya. Lah tapi kalau posisi keimanan kita saat ini, kan kita tahu ya posisi keimanan kita lebih mendahulukan dunia dibanding akhirat, lebih sering morosotna. Lamun orang ayeuna kita hidup di zaman Nabi. Kita hidup di zaman Nabi. Waktu Nabi Muhammad mengumpulkan di Jabal Abi Gubais tentang Isra dan Mi'raj, di sebelahnya ada Abu Jahal, kira-kira orang bakal percaya moal? Moal percaya. Gak bakal percaya. Terus terang aja wong keimanannya. Sahabat saja, sahabat yang udah masuk Islam ketika itu. Ini masalahnya keimanan. Sahabat yang udah pada masuk Islam, ragu. Bener ente cenah ieu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju Aqsa, sedangkan pakai kuda yang paling bagus saja ketika itu menempuh dalam waktu jarak 1 bulan. Ini semalam aja tidak. Coba pikirkan, posisi kita lamun ayeuna kira-kira golongan orang-orang yang mengikuti Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya, apa kira-kira ngikuti golongannya seperti Abu Jahal? Yang pasti Abu Jahal terpercaya aing mah cenah ngaco ieu. Benar, karena ini masalah keimanan. Demi Allah, masalah keimanan ini adalah masalah yang sangat penting. Ya. Kalau udah masalah keimanan sami'na wa ata'na, enggak usah pakai otak lagi, buang masalah otak. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika otaknya ini Sayyidina Abu Bakar ini ketika diganggu sama Abu Jahal dengan mengatakan apa? Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar ini. Ya, maneh boga sohib arana Muhammad. Percaya maneh kawas gitu. Maksudnya dibikin ragu-ragu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dilihat masalah keimanan, otak mau nerima. Otak mau nerima. Seperti halnya saya contohkan. Ya. Ibu tahu air mani itu hukumnya najis apa suci? Suci apa najis? Suci ya, suci. Air kencing najis apa suci? Najis. Kenapa yang najis tidak diwajibkan mandi, yang suci diwajibkan mandi? Padahal suci. Mana kopi? Wahnya kelengar yang minum kopi. Ya, kalau secara otak orang yang mengeluarkan mani, ya mani kan suci. Kenapa harus mandi? Harusnya kan mandi mah nya kudu ngaluarkeun najis. Tadi lamun mandi kiih unggal kiih mandi kan keder. Unggal kiih mandi. Ini kan masalah keimanan, bukan masalah otak. Lamun secara otak-otakan teu asup akal. Orang yang ngencing itu ya lebih najis ya dia harus mandi atau sebaliknya. Kiih bae ge teu mandi, kiih aja kencing aja enggak mandi. Kenapa kok yang suci harus mandi? Nah, ini masalah keimanan. Dan inilah dikeroyat mengingatkan kita tentang keimanan kita kepada Allah. Kuncinya untuk menjadikan keimanan ini selalu stabil naik dan naiknya ayalah turun agenda manusia. Mungkin manusia terluput daripada dosa. Menjaganya dengan apa? Sholat. Terus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu dibikin ragu-ragu sama Abu Jahal. Ya, maneh cenah boga sohib Muhammad. Geus edan. Mana dia? Di Jabal Abi Gubais sekarang lagi dikerumunin. Sayyidina Abu Bakar lagi di bawah, di luar kota Mekah lagi di perkebunan. Apa katanya? Lihat jawabannya Abu Bakar. Fa innahu Rasulullah. Kalau ada Rasulullah ini masalah keimanan. Sesungguhnya dia adalah utusan Allah. Ketahuilah, ya Aba Jahlin, jika seandainya kamu lihat tembok di depan ini warnanya putih, kamu pun mengatakan putih. Saya pun mengatakan putih. Dan semua orang yang berada di Mekah ini putih. Dan memang ini benar putih. Tapi Muhammad mengatakan hitam. Saddaqa Muhammad wa kadzdzaba aini. Lihat keimanannya Abu Bakar. Saya akan mengatakan hitam seperti Muhammad.
demi Allah Muhammad yang benar, mata saya yang berdusta. Padahal Mekah ngomong bodas, putih. Lihat, inilah masalah keimanan. Nah, keimanan ya sekarang kalau kita ingin jaga, ya sholat kita perhatikan. Kalau sholatnya beres, ya insya Allah urusan segala macamnya beres. Geus teu kudu keder-keder, ulah sok loba curhat, tapi curhatnya curhat kadang-kadang ngaco. Datang ke kiai, datang yang bener, cenah, masya Allah. Bagus amalan-amalan wirid bagus, tapi perhatikan urusan sholat. Sok urusan sholat ya apa? Urusan dohir sholat dan urusan batin sholat. Seperti wudhunya, seperti airnya, tutup auratnya kadang-kadangnya. Sholat ibunya Allahu Akbar, katingali rambut nanya. Ayo masnya tuh, bu auratnya katingali, ya paling tinggal di bener kayaknya ke sholat deh. Gituan terus, tah gituan dah, gitu ya. Terusin nggak? Terusin, salah. Karena itu ada ada batasannya. Batasannya berapa? Kurang daripada subhanallah untuk memasukkan. Nah sekarang udah berapa lama itu? Ya bagaimana? Ketika keluar rambutnya dia batal, ngulang lagi sholatnya. Tapi kan banyaknya nggak tahu. Nah bagaimana caranya? Ayo kita muliakan ulama-ulamanya, bikin rutinan. Ya, entong maralas mun rutinan teh. Ya, nu hadir 7-an, 8-an, sok buka kitab fikih. Nah, karena ini yang akan menyelamatkan kita. Antara syariat dan antara hakikat, antara zahir dan antara batin, ini yang menjadikan keimanan itu akan naik. Salat. Ketika Allah mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu Nabi besar Muhammad SAW mengatakan as-salatu imaduddin, ini adalah bukan sembarang ibadah. Kalau kita perhatikan saja urusan sholat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika di langit. Semua perintah Allah di bumi tidak? Di bumi. Melalui malaikat Jibril. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Perintah puasa, ya, perintah haji, semuanya melalui malaikat Jibril di muka bumi, kecuali apa? Sholat. Antara Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Jibril nggak bisa masuk. Siapapun nggak bisa masuk. Saking pentingnya, dan ini adalah pondasi dan ini adalah keimanan. Ya. Jadi kita jadikan introspeksi diri kita, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW adalah untuk pengintrospeksian bagaimana keadaan sholat kita. Ini yang menjadikan keimanan kita akan naik kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti halnya ayeuna ngomong percaya tentang Isra Mi'raj, tapi coba kita flashback kembali, ya, kembali ingat, ya, ke zaman-zaman dulu komun urang dihirupkeun di zaman Nabi, posisi kaayaan kos kieu, tukang bohong, tukang madol, tukang tipu, tukang ngomongkeun batur, nu diudang urusanna dunia, masya Allah nya. Erek ngomong percaya tenang, ek ngilu jeung Sayyidina Abu Bakar, pret nu aya ngilu ka Abu Jahal, masya Allah. Ya, jadi ini posisi keadaan kita malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan menjadikan diri kita tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan diri kita, masya Allah, tambah memperhatikan sholat kita. Sholat dengan iman ini sangat berkaitan. Ya, kalau keimanannya ingin naik, perhatikan sholatnya. Mudah-mudahan walaupun sebentar sedikit, insya Allah manfaat, karena udah waktunya kurang lebih 25 menitnya. Insya Allah minta maaf yang sebesar-besarnya, ieu teh rada kesang badak, kesang lembut. Insya Allah mudah-mudahan insya Allah manfaat, bisa dipertemukan kembali tanggal berapa? 27 ya, tapi ada acara. Hah? Tanggal 17 di mana? Di Babakan Sari. Insya Allah saya hanya sehat, bisa kita lebih panjang lagi membahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dan ingat, ya, ingat mulai sekarang sok beberapa hari ini cobian. Perhatikan masalah sholat. Insya Allah benar. Insya Allah benar. Urusan duit lancar, kabel lancar, sholat heula. Perhatikan. Ya. Jangan masalahnya, ingat, sholat itu seperti kepala. Kalau kepalanya ada, lancar. Hidup itu orang. Tapi kalau kepalanya nggak ada, mati. Demi Allah, orang yang sholatnya terberes begitu, dia mati sebelum kematian datang, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran, wailul lil musholin. Bukan orang yang meninggalkan sholat, maka sudah disebutkan deh, eta mah mentok. Anu sholat nu cilaka, iya nu dibahas deh. Ya, nu teu sholat ya, lain deh urusan. Beda deh, bahaya. Mudah-mudahan insya Allah Allah tambahkan keimanan kita, ya, seperti keimanannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hdina fi man hadait,
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil maupun dosa besar ya Allah. Jadikanlah tempat ini untuk menjadikan tempat pengampunan daripada dosa kami ya Allah. Lapangkanlah hati kami, bahagiakanlah kami, keluarga kami, orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah kemudahan untuk menambahkan keimanan kita, tetap iman, tetap Islam ya Allah. Ihsan ya Allah, jagalah salat-salat kami, jagalah salat keluarga kami. Ya Allah, berikanlah hikmah daripada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan semua orang-orang yang telah membantu atas terlaksananya acara ini. Ya Allah, bahagiakan mereka, muliakan mereka, kabulkan hajat-hajat mereka, hajat di dunia bil maisarah wa hajat di akhirah bil maghfirah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah pertemuan malam hari ini pertemuan yang bisa menjadikan kebanggaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan haramkan mata ini untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad di dunia wal akhirah ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan di malam yang mulia yang mempunyai ikatan dengan kasih-Mu Muhammad ya Allah. Harapan kami adalah berkumpul ya Allah bersama Habibuna Muhammad, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jauhkanlah kami daripada fitnatul dunia wa fitnatul kubur wa fitnatul masih dajjal wa fitnatul akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man wa salafun salihin wa ala man wa sayyidina Habib Umar wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lafu minkum hapunten kasadayana, mudah-mudahan barokahnya Bu sadayana. Insyaallah bisa katepang deui sehat walafiat sadayana. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, alhamdulillah cara tausiah parantos saya hatur nuhun Habib nu parantos masihan tausiah, mudah-mudahan berkah manfaat kanggo urang sadayana. Oke, hatur nuhun ka sadayana mustamin mustamiat anu parantos sami-sami ngupingkeun tausiah. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa tepangdi dina sanes waktos, mudah-mudahan di perjalanan ka sadayana aya dina kaselamatan. Oke, ka Habib sadayana oge santri, mudah-mudahan di perjalanan urang duwi kana tempat anu dituju kalawan aya dina panayang-tayungan Allah Subhanahu wa taala. Warga hadirin, mangga urang same-same tutup ya acara kawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب ضاربا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب. النور طه لا تغيب بل لنا لقاءه يا مجيب. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل مؤيد جل من صلى عليك. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل مؤيد جل من صلى عليك. هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العظيم جوارك الحسن الرتيب
بدتك الروح يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل مؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العظيم جوارك الحسن الرتيب بدتك الروح يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت ذو الفضل مؤيد جل من صلى عليه